Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Para jamaah salat tarawih yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas nikmat lan karunia yang telah Allah anugerahkan pada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita berada pada malam pinten niki 11 Ramadan ya 1438 Hijriah. Kita bersyukur Allah memberikan kita nikmat yang banyak, memberikan kita kemudahan untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Mugi-mugi kita mendapatkan janji baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan sholat tarawih, maka dia hidupkan atas dasar iman dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya yang telah lalu itu akan diampuni. Kali ini kita renungkan surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. 275 sampai ayat 280. Kali ini membahas tentang masalah riba, di mana dari ayat-ayat yang ada kita akan simpulkan beberapa hal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang memakan riba maka mereka tidaklah berdiri melainkan seperti seorang yang kemasukan setan karena gila. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Itu lantaran mereka mengatakan yang namanya jual beli itu sama dengan riba. Kemudian wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah itu mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Dan siapa yang telah datang peringatan pada dirinya dari Rabb-nya, fantaha, lalu dia berhenti dari memakan riba tadi, falahu masalaf, maka baginya apa yang telah lalu. Wa amruhu ilallah, dan urusannya nanti diserahkan kepada Allah. Wa man aada, dan siapa yang mengulanginya lagi, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, maka siapa yang mengulanginya lagi, dia termasuk penduduk neraka, dia kekal di dalamnya. Dilanjutkan lagi Allah sebutkan, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah itu akan menghancurkan riba dan Allah akan menyuburkan sedekah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir lagi bergelimang dosa. Setelah itu Allah menyebutkan tentang orang beriman, innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, lalu mereka itu mendirikan sholat, lalu membayar zakat, maka pahala mereka di sisi Rabb mereka. Mereka tidak mendapatkan rasa takut dan juga mereka tidaklah bersedih hati. Kemudian Allah ingatkan lagi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Fa illan taf'alu fa'adzanu biharbin minallahi wa rasuli. Kemudian dikatakan pada ayat 279, jika kamu tidak melaksanakan hal tadi, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Artinya kalau masih makan riba, Allah dan Rasulnya akan memeranginya.
Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Namun kalau tobat maka harta yang pokok itu jadi milik kalian. La taslimuna wa la tuzlamun. Mereka itu tidaklah menzolimi, kamu tidak berbuat zolim dan tidak dizolimi atau dirugikan. Lalu dikatakan pada ayat yang terakhir, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika kalian mendapati orang yang kesulitan utang, maka berilah tenggang waktu sampai orang tadi melunasi utangnya dengan mudah. Namun jika utang tadi diputihkan, disedekahkan seluruhnya, maka itu baik bagi kalian jika kalian termasuk orang-orang yang mau mengetahui. Bapak kalian ibu-ibu, ini ayat ini dari ayat 275, 76, 77, 78, 79, 80, semua ini membicarakan tentang masalah riba. Disebut dalam 6 ayat. Kerugian yang pertama kalau orang makan riba. Riba itu kalau dalam utang piutang, setiap keuntungan dalam transaksi utang piutang. Misalnya pinjam 1 juta kembali 1.200.000 atau 1.100.000. 100.000 sebagai tambahan itu adalah riba. Terserah itu ada di bank, terserah itu ada di koperasi, terserah itu ada di kelompok kecil seperti rombongan. Maka satu rombongan nanti semuanya makan riba. Apa akibatnya? 1, nanti bangkit saking kubur, maka dia bangkit seperti orang gila yang kesurupan. Apa pingin kesurupan bangkit saking kubur? Pingin? Mboten. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harta riba Allah itu ingatkan yamhaqallahu riba wa yurbis shadaqat. Harta riba itu akan hancur. Jenengan dapat untung tadi 100.000 saking pinjaman 1 juta rupiah. Maka yang ambil 100.000 tadi memang dapat untung. Sama seperti jual beli itu dapat untung. Namun untung tadi itu enggak berkah. Allah katakan di sini untung tadi itu akan hancur. Untungnya akan hancur. Taruhlah nambah terus, dianake terus. Jenengan dapat untung. Di akhirat itu tidak akan selamat. Di dunia harta tadi bisa hancur. Hancurnya bisa jadi Allah beri penyakit. Hancurnya bisa jadi Allah hancur leburkan harta tadi. Hancurnya anaknya jadi nakal butuh biaya besar. Hancurnya rumah itu rusak akhirnya butuh biaya besar. Hancurnya punya penyakit berat sampai stroke akhirnya butuh biaya besar. Hartanya ludes, habis. Itu kerugian yang kedua. Walaupun duitnya nambah 1 juta jadi dianaknya jadi 1.100.000, ya itu nanti jadi enggak berkah. Kemudian yang ketiga dikatakan di sini, siapa yang masih memakan riba, dia mengulanginya lagi. Maka diancam di sini dalam ayat ini, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu jadi penduduk neraka. Nanti akan kekal di dalam neraka. Akan jadi penduduk neraka. Maka orang yang makan riba diancam dengan neraka. Maka orang yang makan riba termasuk juga yang minjam. Itu sama-sama disebut memakan riba. Maka ancamannya dianggap sebagai penduduk neraka dan nanti kekal di dalam neraka. Kemudian yang terakhir, akibat yang keempat, Allah akan memerangi orang yang memakan riba. Jika kalian masih terus memakan riba, kata Allah, maka beritahukan kepada mereka, fa'dzanu biharbim minallahi wa rasulih. Maka katakanlah bahwasanya Allah dan Rasulnya nanti akan memeranginya. Jadi ingat, ini akan dapat tantangan perang langsung dari Allah dan Rasulnya. Dan ini tidak ditemukan dalam dosa-dosa yang lainnya. Maka seperti pendapat saking Imam Malik, itu katakan orang yang berjudi, orang yang minum minuman keras masih kalah dengan orang yang makan riba. Pelaku riba itu lebih parah daripada orang yang minum. Karena orang yang makan riba dia rugikan orang banyak.
Ada yang susah, dia pengen tambahin utang lagi, dia anaknya terus, akhirnya yang sulit malah tambah sulit. Yang susah hidupnya malah tambah susah. Maka ini akibatnya di akhirat seperti itu. Jadi kesimpulannya, yang pertama, bangkit saking kubur seperti wong kesurupan. Yang kedua, harta riba itu bisa ludes habis. Yang ketiga, diancam sebagai penduduk neraka kekal di dalamnya, namun tidak kekal abadi, cuma siksanya lama. Kemudian yang keempat, Allah dan Rasulnya yang nantinya akan memeranginya. Demikian, ini yang kita bahas saking surat Al-Baqarah 275 sampai 280. Ingat, ini membicarakan tentang riba, hampir satu halaman penuh. Maka hati-hati. Yang ada di sini Allah perintahkan, jika kita dapati orang yang susah, maka tolonglah dia, beri tenggang waktu. Kalau bisa malah diputihkan utangnya tadi, biar kita itu membahagiakan dan menolong orang lain. Nggih niku mawon untuk pembahasan malam hari ini, mugi-mugi manfaat, mugi-mugi kita semuanya dijauhkan saking dosa besar, dijauhkan saking maksiat, dijauhkan saking siksa neraka, dan Allah juga memberikan kita taufik dan hidayah untuk bisa melakukan amalan-amalan soleh, amalan-amalan kebaikan, untuk rajin bersedekah dan menjauhi perbuatan riba, dan mudah-mudahan kita masuk surga yang penuh dengan kenikmatan yang banyak. Allahumma amin. Nggih niku mawon kula cukupkan. Pada kesempatan malam hari ini kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.